Rasa mie ayamnya nggak masuk akal, bikin gua mual dan merinding sebadan-badan. Kok jalannya sepi banget? Padahal pemukiman padat penduduk. Jalanan aspal berubah jadi jalanan bebatuan sungai yang gede-gede. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. 1, 2, 3. Hula, kenalin, gue Andini. Gue mau ceritain pengalaman horor gue dan mantan, yang awalnya waktu itu mau cari tempat kursus, dan dilanjut silaturahmi ke rumah saudaranya mantan gue, di daerah Purwakarta. Perjalanan yang cuma jalan-jalan iseng, malah berubah jadi pengalaman mistis, yang sampai sekarang masih bikin gue merinding setiap kali keinget. Jadi, kejadian di hari kedua habis lebaran tahun 2024, bareng mantan gue, Ian. Sebelum silaturahmi ke rumah saudaranya Ian, gue minta tolong buat nemenin nyari tempat kursus bahasa Inggris di sekitaran Cikampek sonoan dikit. Dia iyain lah ajakan gue. Besoknya kita berangkat jam 8 pagi. Setelah sampai di Cikampek, kita keliling 30 menitan sekitaran sana. Dan dapet deh tuh tempat kursusnya. Karena kita berangkat pagi dan buru-buru, jadi nggak sempet sarapan. Jadilah kita nyari tempat makan di daerah sana sekalian. Habis itu langsung pulang. Dapatlah tukang bakso yang nggak rame-rame amat. Karena kita udah lapar dan berhentilah di sana. Si Ian pesen bakso, dan gue pesen mie ayam. Pas makan ada rasa aneh dan mengganjal. Rasa mie ayamnya nggak masuk akal, bikin gue mual dan merinding sebadan-badan. Si Ian juga ngerasa hal yang sama. Kita jadi nggak selera makan, dan kita mutusin buat nggak lanjutin makannya, dan lanjut pulang. Tapi, karena jiwa kelayapan gue meronta-ronta, gue bilang ke Ian, "Yang, jangan pulang dulu deh, muter-muter aja dulu, soalnya masih jam 10-an. Masa mau langsung pulang?" Ian nanya, "Mau kemana emang?" Gue jawab, "Kemana aja deh, yang penting sama kami." Jah. Nah, muter-muterlah kita berdua ke daerah Karawang. Tiba-tiba si Ian berhenti di depan Indo April. Katanya mau beli roti. Gue mikirnya si Ian ini masih lapar dan pusing, karena tadi nggak jadi makan bakso kali ya. Tapi nggak boleh seuzon dulu, siapa tahu mungkin karena panas matahari Karawang Cikarang yang benar-benar cuma sejengkal ini, jadinya pusing. Kita berhenti, ada kali 20 menitan ngabisin rotinya Ian dulu. Pas Ian lagi makan roti, gue bilang, "Takut banget kamu pusing gara-gara makan bakso tadi, apa pakai daging jeri ya?" Pas gue ngomong gitu, diomelin sama dia, dan bilang, "Nggak boleh seuzon." Udah kelar ngobrol, kita baliklah ke rumah. Pas di pertengahan jalan, mamanya Ian nelpon dan bilang, "Ah, lagi di mana?" Terus Ian bilang, "Lagi di jalan sama si Eneng." "Kenapa, Mah?" Mamanya nyaut lagi, "Ini, Mama mau ke rumahnya Ua di Purwakarta. Kamu kesana ya, sekalian ajakin si Eneng." Pas itu kan teleponnya di loudspeaker. Ian nanya ke gue, "Kamu mau ikut?" Gue ngangguk deh tuh. Maklum, jiwa Dora Explorer gue meronta-ronta kalau udah di luar. Soalnya gue susah buat keluar sama ortu gue, jarang dibolehin. Sekalinya keluar, udah kayak lele lepas dari baskom dah gue. Pokoknya, di situ gue mikirnya jalan-jalan aja sih, nggak peduli juga mau ketemu siapa-siapanya. Gas dah tuh menuju rumah saudaranya Ian. Pas udah masuk daerah Purwakarta, gue tanya tuh bocah, "Lu tahu jalannya kagak?" Dia bilang, "Kagak tahu, lupa lagi." Mana pas bilang gitu mukanya pelengap-pelongo lagi, kayak wakil presiden konop. Spontan gue tepak helmnya dan bilang, "Lah kocak, kok nggak tahu nyet? Gimana dah? Jadi luntang-lantung gini kita? Masa harus nanya ke orang satu persatu di daerah ini sih?" Dia jawab, "Lah, kan ada Google Maps, Neng, gimana sih?" Untungnya gue bisa baca maps ya, guys. Kan gue Dora Explorer. Gue diarahin Gmaps dari titik awal kan, masih banyak rumah warga, tapi agak heran, kok jalannya sepi banget, padahal pemukiman padat penduduk. Lanjut deh tuh perjalanan, udah 10 menit jalan, tiba-tiba hujan deres. Neduh lah kita berdua di kios kosong, ada bapak-bapak juga neduh.
Kita berdua neduh ada kali sejam di sana. Hujan pun mulai reda di jam 3 sore. Itu pun masih gerimis yang lumayan gede. Ian nanya, mau pulang atau mau lanjut aja ke rumah uakku? Ya gue maksa bilang, lah ngapain pulang? Udah mau sampai kan ini? Nunggulah kita 10 menit lagi. Hujan pun gak berhenti-berhenti. Langsung terobos aja deh tuh. Gue spontan tepok helmnya lagi dan bilang, ke kanan bukan ke kiri wey. Akhirnya kita berhenti tuh di pinggir kebun singkong buat make sure lagi. Terus si Ian lihat HP dan bener aja, ternyata belokannya ke kanan. Jadi dia ngerasa bener jalan ke sini karena dulu pernah sama temennya lewat sini ke rumah uaknya. Ternyata jalan yang dia lewatin waktu itu katanya jalan pintas biar cepet. Terus gue bilang, terus ini gimana? Mau tetap lewat sini apa balik lagi ke belokan? Terus katanya, ya udah balik lagi aja, ikutin Gmaps aja. Takut salah lewat sini. Puter baliklah kita dan ngelanjutin arahan Gmaps. Gak lama kita masuk hutan yang bener-bener hutan dan pohon-pohon menjulang tinggi. Kabut tipis muncul. Udara dingin dan perasaan gue makin gak enak. Pas ketakutan di tengah hutan, tiba-tiba gue dikagetin. Ada sepasang patung harimau menghadap ke jalan. Bayangin, jalanan licin karena gerimis, pohon gede, kabut tebel, sampai lumayan susah buat lihat jalan. Jantung masih kempot-kempot. Tiba-tiba gue ngedenger suara gamelan dari kejauhan. Suara yang anehnya makin lama makin jelas. Padahal jelas-jelas itu di tengah hutan. Gue gak berani bilang sama Ian, karena gak mau bikin dia panik. Apalagi dia yang bawa motor. Ngeri kenapa-napa. Asli, auranya mencekam banget. Gue langsung nyebut terus di situ. Di maps nunjukinnya lurus terus pokoknya. Gak belok-belok. Kita masih di hutan, tapi ngelihat ada 4 rumah warga. Terus masuk lagi ke jalan hutan. Setelah jalan lumayan lama, jalanan tiba-tiba bercabang. Dan kita berasa ada yang ngarahin buat belok kanan lagi. Gak lama, kita ngelewatin tanjakan. Dan anehnya, jalanan aspal berubah jadi jalanan bebatuan sungai yang gede-gede. Si Ian berhentiin motor dan nanya, ini beneran lewat sini? Coba lihat lagi mapsnya. Kayak ada yang aneh. Pas Ian lagi lihat mapsnya, gue langsung ngajak Ian langsung putar balik dan milih buat pulang aja. Soalnya perasaan gue makin gak enak. Pas kita putar balik, tiba-tiba ada suara anak kecil yang ngomong pakai bahasa Sunda. Yang artinya, udah dikasih tahu nggak ada jalan ke sana, malah maksa nanjak terus. Padahal jelas-jelas itu hutan lebat, nggak ada siapa-siapa yang lewat, apalagi anak kecil. Kita langsung tancap gas. Gue nangis karena ngerasa jalan ini nggak habis-habis. Dan gue sambil baca doa. Ian fokus bawa motor. Setelah hampir setengah jam ngebut, kita ketemu pertigaan tadi. Di situ perasaan kita lega banget dan mulai ngurangin kecepatan. Ngeri kepleset karena jalanannya basah kan. Tapi horornya belum berhenti di situ pemirsa. Pas kita lagi turun jalan, tiba-tiba rem kita terlalu pakem. Sedangkan itu rem kudu dipakai. Tapi kalau terlalu full tarikannya, bisa-bisa kita berdua tergelincir. Mau nggak mau, kita harus melipir biar nggak ada tabrakan tunggal dan nggak ada yang nolongin. Bisa-bisa nyawa kita taruhannya. Pas lagi kejadian menegangkan itu, tepat di kuping gue ada suara ketawa kuntilanak nyaring banget. Gue tanyalah si Ian, karena takutnya ini cuma halusinasi gue doang karena ketakutan. Dan gongnya, dia nggak denger itu. Dan dia nenangin gue dengan bilang, kalau itu rem kita yang berdecit pas ngerem di turunan itu. Tapi gue yakin itu bukan suara rem. Dan ini tepat di kuping gue. Dia bilang, gak usah dipikirin. Lah, bagaimana gue gak pikirin? Gue apa-apa aja gampang kepikiran. Dan dia nyuruh gue istighfar. Sampai rumah, malamnya gue demam tinggi. Baru kepikiran kalau gue lagi haid hari pertama waktu itu. Dan kata orang tua, kalau lagi haid, auranya lebih rentan dihampiri makhluk halus. Dan bener aja, gue ternyata ketempelan cuy. Sejak kejadian itu, gue agak trauma kalau harus keluar rumah pas hujan. Apalagi lewat jalan sepi. Dan pengalaman ini ngasih banyak pelajaran buat gue. Kalau jangan pernah maksa lewat jalan asing. Apalagi kalau udah ada firasat nggak enak. Terus juga kita harus dengerin insting. Kadang perasaan aneh itu bukan cuma sugesti. Intinya, jangan pernah ngeremehin feeling lu. Dan jangan dipaksa ya. Karena
Kadang bahaya bukan cuma datang dari jalanan rusak atau orang jahat aja, tapi juga dari sesuatu yang nggak kelihatan. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye!